Oke, kita lanjut. Nah, gaya manajemen untuk masa depan itu adalah yang ini. Jadi, kalau manajemen tradisional itu, dia itu modelnya kayak polisi yang harus selalu disiplin, kemudian mengalokasikan pekerjaan, fokus pada kontrol, fokus pada market, kemudian dia sangat menjaga birokrasi, itu gaya manajemen tradisional. Nah, kalau gaya manajemen masa depan, itu ada guide, jadi dia bukan seperti polisi yang mengatur jejaknya kita setiap saat. Jadi kalau gaya manajemen untuk manajemen kualitas pada SDM, bukan maksudnya dalam kita memanage sumber daya manusia kita supaya dia menjaga kualitasnya, itu tidak bisa nih yang kayak dulu yang kayak pakai combo betul-betul dilihat terus diperhatikan, tidak. Nah sekarang untuk manajemen masa depan itu kita harus berusaha untuk memotivasi karyawan dan kita harus membimbingnya. Kita harus membimbingnya. Kenapa sih kamu harus menjaga menjaga kualitas seperti ini. Jadi misalnya tadi kasus yang Pak Satpam tadi, misalnya Pak Satpamnya harus tidak bisa dibilang pokoknya harus senyum, kalau tidak disenyum denda, harus berdiri kalau tidak denda ini, tidak bisa dengan gaya policeman seperti itu. Jadi harus lebih dibimbing, dikasih pengertian. Oh Pak, ini Bapak sekarang selain sebagai security, Bapak juga tetap harus menjaga image-nya Bank. Jadi Bapak harus ramah, Bapak harus senyum, Bapak harus bilang permisi, silahkan, gini, begini. Jadi lebih ke guide, jadi lebih ke membimbing karyawan supaya dia mau termotivasi, dia didorong untuk menjaga kualitas. Jadi bukan kalau gaya zaman dulu mungkin pokoknya harus jaga kualitas ya, kalau tidak ada ancamannya gini. Nah kalau sekarang gaya manajemen yang modern itu lebih ke kita motivasi, kita kasih pengertian, kita dorong dia supaya dia memang mau dari dalam, dari dirinya sendiri dia mau menjaga kualitas begitu. Jadi makanya gaya manajemennya itu harus dibimbing seperti coach, terus sikapnya itu harus antusias, kemudian harus berkomunikasi secara verbal, kemudian mendelegasikan pekerjaan, fokus pada kualitas. Jadi kalau dulu fokusnya dikontrol, bagaimana dikontrol ini supaya ini. Nah kalau sekarang fokus pada hasil kualitasnya seperti apa. Kalau dulu fokus pada pasar, nah sekarang fokus ke konsumennya, bagaimana didekati. Kemudian dulu menjaga birokrasi, nah sekarang mengurangi birokrasi. Dan yang paling penting, dia harus mempunyai visi, kenapa kualitas ini harus dijaga. Jadi penekanan pada sisi lembut, sisi soft dari quality management. Quality management dan manajemen manusia ini menurut Oakland, Deming, dan Ishikawa. Oakland bilang, quality management itu peduli dengan memindahkan fokus kontrol dari luar individu ke dalam. Jadi bukan dari luar individunya saja yang kita bahwa individu dari luar kita kasih kita kasih dorongan supaya ini, tapi memang dari dalamnya supaya orang lebih bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri. Jadi mereka berkomitmen untuk mencapai kualitas dengan cara yang sangat termotivasi. Jadi asumsinya seorang direktur atau manajer itu harus bergerak bahwa orang-orang ini tidak harus dipaksa untuk bekerja dengan baik, tapi kita harus bukan memaksa karyawan untuk menjaga kualitas, tapi kita harus mendorong mereka supaya mereka sendiri, karyawan sendiri mau mencapai kualitas itu. Mereka mau mempengaruhi kualitas itu menjadi bagian dari tujuan dari aktivitasnya, dan bagaimana kita membuat supaya karyawan mau challenge, mau tantang mereka punya kemampuan. Itu menurut Oakland. Kalau menurut Deming, kita harus untuk manajemen kualitas harus menghilangkan slogan, desakan, target untuk meminta nol cacat, zero defect ya. Jadi kalau kita jadi menurut Deming, kalau kita terlalu targetnya zero defect, tingkat itu hanya akan menciptakan hubungan permusuhan menurut Deming. Jadi sebagian besar penyebab kualitas rendah dan produktivitas rendah menjadi bagian dari sistem karena berada di luar kekuatan tenaga kerja. Itu menurut Deming. Kalau Ishikawa, top manager dan middle management, top management sama middle management itu harus berani untuk mendelegasikan wewenang sebanyak mungkin. Jadi jangan manajer yang semuanya. Jadi dengan demikian, quality management itu mempunyai implikasi penting bagi manajemen SDM. Kualitas harus dibangun, bukan diinspeksi saja. Kualitas harus menjadi tanggung jawab semua karyawan. Semua karyawan harus secara bersama-sama berusaha menjaga kualitas. Saya kasih contoh, misalnya dulu saya kerja di Coca-Cola, dulu sekali. Nah terus
di Coca-Cola itu kan ada banyak kulkas-kulkas Coca-Cola yang disewakan, bukan disewakan sih, dipinjamkan ke klien-klien. Jadi kalau kalian lihat kulkas Coca-Cola di Alfamart, di warung makan, tempat makan bakso, ada kulkas Coca-Cola mulai dari yang kecil sekali sampai yang besar. Nah, itu semua ada sistem kerjasama antara Coca-Cola dengan yang punya tempat usaha, tempat makan atau warung atau supermarket atau apa. Nah, tapi di Coca-Cola itu semua karyawannya, mau dia finance, mau dia operasional, mau dia orang SDM, mau dia sales, mau dia manajer level bawah atau bahkan bukan manajer sekalipun, dia salesman, apapun punya, dia harus menjaga supaya itu kulkas, dia harus ditanamkan itu kulkas harus selalu bersih dan harus cuma produk Coca-Cola yang ditaruh. Jadi tidak boleh, saya kerja ya, itu sangat ditekankan bahwa semua karyawan kalau dia lagi pergi makan harus lihat itu kulkas Coca-Cola bersih enggak. Kemudian itu di kulkas Coca-Cola betul-betul cuma produk Coca-Cola saja atau ada produk-produk lain. Jadi produk-produk Coca-Cola seperti Fanta, Sprite, Ades, Fresti, Palpi, itu kan semua produk bagian dari perusahaan Coca-Cola, grup Coca-Cola. Nah, tapi kalau ada di luar dari merek-merek yang bukan bagian dari Coca-Cola, nah itu karyawannya harus berusaha bagaimana caranya supaya ini. Jadi ada kegiatannya sekali sebulan, semua karyawan apapun divisinya harus ikut, karena itu adalah upaya dari perusahaan karena dia mau semua karyawan Coca-Cola ini menjaga kualitas, menjaga jadi kulkas Coca-Cola itu dianggap sebagai satu uh, item yang sangat penting dan sangat integral dari organisasinya kita. Jadi kualitas itu menjadi tanggung jawab semua karyawan apapun jabatannya, apapun divisinya, walaupun dia orang finance, dia tidak berhubungan sama kulkas, walaupun dia orang SDM, walaupun dia cleaning service, tidak ada hubungannya sama kulkas. Tapi ketika dia pergi makan, ketika dia pergi apa, dia harus melihat, paling tidak dia lihat-lihat, oh bagaimana keadaan kulkasnya di situ. Kalau tidak baik, dia lapor gitu. Jadi ada rasa memiliki di situ seperti itu. Jadi singkatnya, quality management itu harusnya menempatkan penekanan yang lebih besar pada pengendalian diri, otonomi, dan kreativitas. Jadi memang intinya adalah, jadi seperti contoh Coca-Cola tadi, jadi itu sekali sebulan dibuatkan semacam acara, bukan kayak Amazing Race apa jadi pokoknya ada beberapa tim, semua tim ini terdiri dari berbagai, mulai dari paling bos sampai paling bawah, dari berbagai divisi, terus mereka keliling-keliling untuk melihat kulkas-kulkas Coca-Cola. Nah, kegiatan satu kali sebulan ini dibikin, tujuannya adalah supaya tertanam di pikirannya orang Coca-Cola bahwa, oh kulkas itu harus seperti ini. Jadi ketika mereka misalnya di luar jam kerja, biar di hari Minggu, biar dia pergi makan sama keluarganya, tapi kalau dia lihat, kulkas Coca-Cola di warung ini kurang bagus, dia ada rasa, oh apa ya yang saya bisa perbaiki, mungkin dia bisa lapor ke teman yang bertanggung jawab, atau dia mungkin bisa foto gitu. Jadi ada rasa memiliki di situ. Jadi itu ada usahanya untuk menjaga kualitasnya. Kenapa kulkas penting sekali buat Coca-Cola? Karena produk Coca-Cola paling enak diminum dingin. Jadi dianggap sebagai bagian yang paling penting, salah satu bagian yang paling penting dari perusahaan tersebut. Nah, jadi intinya adalah kualitas manajemen itu harus menempatkan bagaimana caranya, bagaimana dia berusaha supaya karyawannya itu semuanya dari divisi apapun itu ada pengenalan diri, otonomi, dan kreativitas supaya dia patuh dengan kualitas yang diharapkan begitu. Jadi itu yang lebih efektif daripada kita memakai pendekatan ancaman, harus kualitas, kalau tidak begini. Tidak bisa. Jadi harus kita berusaha motivasi supaya orang mau menjaga kualitasnya. Contoh yang Coca-Cola tadi. Kebijakan dan praktik SDM itu adalah keterlibatan karyawan, ada budaya organisasi, pelatihan dan pendidikan, kemudian ada pilihan, penilaian, pembayaran, kesejahteraan karyawan, hubungan industri, dan keamanan pekerjaan. Kita akan mendiskusikannya satu persatu. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement. Jadi setiap orang dalam organisasi mulai dari atas sampai bawah, dari kantor sampai layanan teknis, kantor pusat sampai cabang, itu harus dilibatkan dalam menjaga kualitas. Karena manusia adalah sumber ide dan inovasi dengan keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kerjasama. Nah, semua orang itu, semua punya inovasi, semua punya ide, semua punya pengalaman, itu harus dimanfaatkan supaya bisa diterapkan demi kemajuan perusahaan. Jadi, kita harus
melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah ide dasar, hal mendasar buat ide-ide quality management, baik dalam proses pendidikan dan keterlibatan yang lebih berlangsung, dan bagaimana karyawan berhubungan dengan pekerjaan melalui 3 elemen. Jadi, ada 3 elemen untuk menjaga quality management. Yang pertama, proses pendidikan di tingkat perusahaan, perubahan organisasi kerja, dan ada komite kontrol kualitas. Tiap perusahaan biasanya memang ada quality control atau quality assurance, QA. Ada teman dekatku, dia dulu itu dia dulu di bagian kredit, tapi setelah yang lama sekarang dia manajer di Penin untuk quality assurance. Jadi dia itu tugasnya adalah menjaga asuransi, menjamin penjaminan mutu dari Bank Penin gitu. Nah, jadi itu jadi itu ada 3 proses, 3 elemennya, ini. Nah, itu yang tadi saya cerita ke kalian tentang contoh Coca-Cola tadi. Jadi bagaimana perusahaan Coca-Cola dia melihat bahwa di Coca-Cola ini kulkas sangat penting. Dalam penjualan Coca-Cola dimanapun di Indonesia, penting harus ada kulkasnya. Kenapa kulkas? Karena kulkas itu adalah alat pendingin, dan produk Coca-Cola paling enak diminum dalam kondisi dingin. Selain Coca-Cola, yang punya prinsip seperti itu adalah Walls, es krim. Ya, pasti nih, bayangkan kalau dia mau jual tanpa kulkas, susah toh? Walls, kemudian Ice, ya, pokoknya perusahaan-perusahaan es krim lah. Merek-merek es krim. Nah, terus Coca-Cola pikir, Coca-Cola paling bagus jual dingin. Makanya, kulkas menjadi satu alat yang sangat penting. Nah, kulkas ini harus dijaga kualitasnya, karena ketika perusahaan meminjamkan kulkasnya ke outlet, ke supermarket, ke warung nasi, restoran, dan lain sebagainya, yang ada kulkas Coca-Colanya, itu kan kita nggak tahu. Orang itu kan dipinjamkan ya, mereka tidak beli. Outlet, supermarket nggak beli itu kulkas Coca-Cola. Jadi sistemnya pinjam. Jadi mereka, misalnya zamanku kerja, satu supermarket itu bisa dapat kulkas Coca-Cola yang besar kalau dia membeli kulkas Coca-Cola yang pintu, kalau dia membeli pembelian senilai 2 juta kalau nggak salah. Jadi totalnya 2 juta untuk berbagai jenis produk Coca-Cola, mulai dari kaleng, botol, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tapi kita nggak tahu ini orang-orang di luar Coca-Cola yang kita kasih pinjam kulkas ini dia jaga atau tidak. Nah, makanya Coca-Cola berusaha untuk jadi walaupun memang ada divisi yang khusus cuma urusi kulkas, tapi Coca-Cola bilang tidak bisa, tidak cukup kalau cuma divisi itu, harus semua karyawan memperhatikannya. Jadi itu contoh bagaimana karyawan dilibatkan supaya mereka ikut menjaga satu aspek yang sangat penting ini. Begitu juga di perusahaan yang lain, mau itu di bank, mau itu di perusahaan minyak, mau di pabrik rokok atau apapun. Jadi perusahaan yang modern itu pasti akan berusaha melibatkan karyawannya dari semua divisi untuk sama-sama menjaga kualitas. Karena menjaga kualitas itu, supaya menjaga kualitas itu menjadi bagian dari budaya. Coba kalau kalian lihatlah, misalnya kualitas pelayanan, ini misalnya mutu, jasa. Kalau kita pergi makan, misalnya kita pergi makan di warung-warung dengan kita pergi makan di Pizza Hut, berbeda nggak kualitas pelayanannya? Pasti ada bedanya, mulai dari keramahannya, caranya dia menyapa, cara dia mencatat. Kalau kita melihat di warung-warung tempat-tempat makan yang lebih modern, dia catat apa yang kita pesan, terus dia itu semua prosedurnya sama, dia catat, terus dia input, habis itu ada kertas, cari kertas itu ditempel di meja. Jadi itu dipastikan bahwa, itu caranya dia memastikan bahwa tidak ada pesanan yang terlewat. Nah, tapi kalau kita pergi ke tempat yang tidak menerapkan seperti itu, terus misalnya ternyata dia ramai sekali, bisa saja pesanannya kita dilupa. Pernah enggak kalian mengalami pergi makan, terus pesananmu udah diantar, karena dilupa sama karyawannya? Nah, itu kan bikin kita jengkel, kalau sudah menunggu lama ternyata dia lupa lagi pesanan tak. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa mengurangi kualitasnya, seperti itu. Jadi makanya kita perlu melakukan hal-hal yang bagaimana kita mengajak semua karyawan untuk terlibat supaya mereka mau menjaga kualitasnya begitu. Nah, apalagi kalau warung makannya misalnya tidak diajar dengan baik, tidak ada pelatihan yang baik, nanti dia lupa, dia cuma, oh iya, bagus kalau dia minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, bagaimana? Kalau dia tidak kasih kompensasi, bagaimana? Jadi itu. Oke? Sampai sini part 2, lanjut part 3.